ujung cangkul berubah warna, ada geretan-geretan putih. Itu bukti penyepuhan sudah berhasil. Semacam langsung dibuang ataupun dirongsokkan ya, kalau punya cangkul sudah berkarat seperti ini dan tidak terpakai. Misalkan ini kayak punyanya Simbah ini loh. Nah, dibawa ke tempat pengrajin supaya apa? Diservis, karena ini sayang, besinya tebel, cangkulnya lebar, masih layak pakai karena nggak ada perawatan aja sehingga berkarat ya. Saksikan bagaimana cara saya mengeksekusi cangkul ini menjadi layak pakai lagi ya. Kita eksekusi ya cangkul yang kita mau perbaiki yang masih berkarat ini supaya jadi bagus, supaya jadi layak pakai lagi nanti. Nah, ini prosesnya masih dalam proses pembakaran. Nanti setelah ini kita pukul dengan mesin pemukulnya. Kalau sudah beres disepoh, lanjut ke proses pembuatan gagangnya ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Bagaimana serunya Pandi Mulungan untuk mengeksekusi cangkul yang sudah berkarat milik petani ini bisa jadi layak pakai lagi. Itu ya teman-teman ya. Oke, sudah matang, siap kita pukul-pukul ya. Nah, ini keseruannya lur ya. Sudah mulai menipis. Kesabaran ya. Oke, kita bakar lagi untuk proses yang kedua kalinya ya. Nih mesin blowernya. Oke ya. Lanjut ke tambahan arang. Kita akan masuk ke proses penggerindaan lur ya. Karena ini sudah melewati proses penempaan, sudah tipis, tinggal proses perapian, penajaman dengan cara gerinda tangan ya. Nah, begini jadinya cangkul dari mulai proses pembakaran, penempaan dan masuk ke proses penggerindaan. Begini akhirnya teman-teman ya. Ini ujung mata cangkulnya sudah tipis, sudah tajam. Ini sudah saya gerinda, karat-karatnya sudah pada copot. Nanti tinggal masuk proses penyepuhan. Akan tetapi proses penyepuhannya menggunakan media air seperti ini. Kenapa harus dengan media air dan tidak menggunakan media oli? Karena ini tidak ada kandungan bajanya sama sekali. Jadi cangkul itu pada dasar umumnya terbuat dari plat-plat besi-besi biasa, sehingga tidak perlu harus menggunakan media oli agar ion kandungan besinya itu naik drastis kalau menggunakan air, terkecuali kalau cangkulnya ini, ujung mata cangkulnya ini diberikan tambahan baja baru menggunakan media oli. Bagaimana proses penyepuhannya? Saya menggunakan alat blender ini ya. Ini lebih praktis, lebih cepat untuk menaikkan suhu di bagian ujung mata
cangkulnya. Ini proses penyepuhan cangkul yang tidak ada kandungan badannya ya. Kita pastikan seluruh permukaan bagian ujung cangkul ini berubah warnanya menjadi merah ya. Baru nanti kita masukkan ke dalam air. Ini adalah proses yang paling tepat untuk cangkul yang kandungan besinya itu biasa nggak ada badannya, semacam itu teman-teman ya. Oke ya, kita tunggu proses pendinginannya. Nah, ini teman-teman jadinya ujung cangkul berubah warna, ada geretan-geretan putih. Itu bukti penyepuhan sudah berhasil, semacam itu ya. Sekarang kita masuk proses pembuatan gagang cangkulnya. Oke.